Ya, apa kabar nih Auto Lovers? Kita masih di IMS 2025 dan sekarang kita lagi ada di boothnya Jetour. Nah, ini di belakang saya ada Jetour Dashing Inspiran ya. Ini itu salah satu mobil keluaran terbaru dari Jetour. Dan ini sudah bisa ready to order ya. Dimana ini adalah salah satu mobil yang dia tuh tampak depan itu kalau menurut saya salah satu yang paling unik ya. Karena kalau kita lihat nih dia dari di depannya tuh dia kayak thin sekali ya, kayak mungkin kalau dari samping atau dari atas pun tidak terlalu kelihatan mungkin ya kalau lagi daylight, tapi kalau malam pun ini justru kalau kelihatannya kayak kalau menurut saya ini bakal bagus nih kelihatannya, karena dia, saya bilang tadi dia tuh kayak thin sendiri ya. Mungkin kalau sekilas tuh kalau menurut saya tuh dia mirip-mirip sama SUV-nya Lamborghini ya. Kayak kalau depannya tuh kayak padat, dia agak kotak, tapi tentunya ada karakteristiknya tersendiri. Ini kalau kita lihat ya, dia ini belakangnya, dia ini untuk grillnya sendiri tuh dia seperti diamond ya, tapi cuman dia persegi panjang. Tentunya dia di depannya ada kamera 360, dan kalau di depannya sendiri dia tentunya ada logo Jetournya nih yang cukup besar nih ya. Jadi kalau kita lihat dari samping ya, dan tentunya tadi dia kalau dari depan sudah ada adasnya. Nah ini kalau dari samping pun dia kayak agak, dia menekuk ke bawah. Kalau dari tengah-tengahnya tuh terus dia kayak sampingnya tuh agak naik ya. Jadi kalau menurut saya agak mirip dengan Nissan Juke yang lama ya. Dia juga seperti itu tuh. Tapi dia ini lebih ke bodinya saja. Kalau Nissan Juke yang lama kan dia lebih ke lampunya juga. Nah ini kalau kita lihat dari samping nih, dia itu yang pertama saya notice, dia itu untuk door handle dia sudah pas ya. Kalau untuk tarikan-tarikannya juga lumayan panjang nih dan aerodinamis dari depan sampai dari belakang. Dan juga kalau untuk bannya sendiri dia itu ring 19 235 per 55 nih Auto Lovers. Dan dia ini juga kaca spionnya dia juga sudah otomatis tentunya ya, sudah ada kamera 360 nya juga. Kalau dari atas sendiri sih tidak ada roof rail, dan ini tapi yang saya suka dia juga ada list silvernya nih ya, dari ujung depan sampai ujung belakang nih. Justru dia akan depannya jadi lebih besar di sini nih ya, karena kan ada beberapa mobil tuh dia kayak list silvernya hanya cuman atas itu sebagian, bawahnya juga sebagian. Nah, tapi kalau ini tuh dia full nih ya, dari depan sampai belakang, mengcover terus. Untuk velgnya saya juga lumayan suka nih ya. Dia untuk merek bannya dia GT, yang dimana saya mulai menemukan di mobil-mobil dari China nih ya. Mungkin itu salah satu memang brand yang sudah diakui di sana mungkin, tapi kalau misalnya Auto Lovers tahu bisa bantu dari komen nih. Nah, dia ini kalau dari belakangnya sendiri tuh dia tentunya ada dashing ya, dia Jetour tadi, dan dia tentunya ini saya tidak apa ini apa nih, kayak mungkin antara sensor atau kamera ya. Dia bentuknya lumayan unik ya. Dia di sini ada brake lightnya, dimana kalau brake lightnya tuh biasanya dia cuma satu, ini cuman dia jadi dua sisi, terus dibagi menjadi 3 di masing-masing sisi. Terus tentunya dia juga sudah rear defogger ya. Dan saya juga suka nih kalau untuk lampunya, dia kayak checkered flag seperti ini ya. Dia bukan hanya seperti kotak-kotak biasa, tapi ini agak ada miring-miringnya ya. Jadi kalau menurut saya lebih mirip untuk checkered flag-nya gitu nih. Nah, dia tentunya ada kamera 360-nya juga, dan dia kalau untuk bawahnya juga ada under fin-nya juga ya. Mungkin saya tidak tahu sih kalau ini emang benar-benar membantu untuk membantu maneuverability-nya, tapi mungkin hanya akan membantu kalaupun kecepatannya yang sudah high speed ya. Kalaupun masih slow sih kayak tidak membantu ya. Kalau untuk tail fin yang ini yang di bawah mungkin membantu untuk downforce juga ya, tapi ya kita juga masih belum tahu ya. Dia untuk bagasinya, dia atau pintu belakangnya sudah power tailgate ya. Dan dia di sini juga saya lihat dia sudah ada trunk cover ya, dimana tentunya ini bisa di remove ya, seperti ini. Yang ini juga sebenarnya bisa di remove juga ya, jadi optional. Mungkin Auto Lovers yang pengen barang belanjaan nggak ketahuan, ini bisa dipasang lagi. Tapi mungkin kalau di Indonesia sih, kalau yang paham saya tuh ini dia biasanya tuh adanya di kayak negara-negara Eropa atau di Amerika, dimana kalau di sana tuh burglary itu atau pencurian otomotif itu lumayan banyak ya, dimana kalau barang-barang langsung dipecahin. Tapi kalau di sini sih mungkin ada beberapa tapi tidak banyak ya. Tentunya kalau di bawah sini kita lihat ada untuk gantung-gantungan, ada hanger, lalu ada lampu LED di kedua sisi nih Auto Lovers. Lalu kalau kita buka ini ada
Ada ban serep ya. Oh tidak, dia lebih ke untuk extra space aja nih. Ini saya lihat juga kayaknya dia bisa untuk dinaikkan lagi lah kalau untuk lebih ke atas nih auto lovers. Untuk di belakangnya sih tidak ada power outlet ya. Dan di sini tidak ada lampu, tapi ada handle. Dan di sini ada tombol untuk menutupnya kembali nih auto lovers. Seperti itu. Nah ini berikut adalah bagian dari driver seat-nya nih auto lovers ya. Dari Jetour ini dashing. Nah ini mungkin yang saya lihat tuh ini benar-benar dia ingin menampakkan tampilan sport ya, karena dia di sini ada warna merah yang terus mengalir dari ujung ke ujung untuk dari dashboardnya ini sendiri. Terus dia jahitan-jahitannya nih banyak yang merah nih. Ini merah, merah. Ini ada merah lagi, unsur merah di sini. Oh, ini untuk storage lagi ya, tapi cuma dia hanya untuk mungkin yang bisa dilipat-lipat, mungkin kayak brosur atau sebagainya. Dan dia di sini ada handle-nya dia seperti ini. Door trimnya dia cukup banyak yang bisa dibahas ya. Jadi di sini ada ini plastik nih, tapi mungkin dia motifnya saya lumayan suka. Ini dia plastik, ini pleather, dan sisanya plastik. Di sini ada untuk speaker dan di sini ada untuk bottle holder. Di sini standar ya, dia ada untuk jendela, chair lock, dan jendela belakang ataupun juga spion sepertinya. Oh bukan, kalau untuk spionnya di sini nih auto lovers ya. Ini spion dan itu pengaturan lampu depan dan untuk traction control nih auto lovers. Nah mungkin kalau mau lihat lebih detail bisa ikut saya langsung nih ke dalamnya. Masya Allah, seret amat nih tenggorokan. Nah ini kita sudah berada di dalam dari Jetour dashing ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, mungkin ini untuk yang pertama saya bisa bahas, ini tampilannya emang luxury ya, kalau menurut saya dia premium lah. Nah ini untuk wheelnya sendiri, setirnya sendiri, saya juga suka dia bawahnya flat ya. Jadi mungkin kalau untuk bisa meminimalisir terkena kaki. Nah di sini apakah dia sudah tilt dan teleskopik? Oke, sudah. Good to know. Wah, agak keras, tapi nggak apa-apa. Normal. Ini dia, dan sudah untuk seatnya dia sudah elektrik ya, tapi ini lagi tidak bisa, mati. Nah, ini adalah tampilannya auto lovers ya. Ini untuk tadi dia ada ini mungkin untuk cruise control, untuk settingnya. Di sini ada untuk infotainment ya, telecommunication. Di sini ada untuk modenya, ada untuk voice command. Dan sini ada Jetour-nya besar, dan di sampingnya seperti emang mobil-mobil modern ini sudah ada pedal shifter nih auto lovers ya. Jadi mungkin walaupun ini matic tapi tetap bisa kerasa kalau ini ada pergantian giginya nih. Jadi tetap fun to drive ya. Di sini ada untuk wiper, di sini ada untuk light-nya ya, lampu depan. Di atas sini ada untuk panoramic sunroof nih. Ya bisa dibuka seperti itu. Dan terus ini ada untuk lampu yang dimana dia untuk kalau menyala akan dibuka. Mungkin bisa kita buka. Tidak bisa. Kenapa seperti itu? Saya tidak tahu. Di sini ada tulisannya, tentu ada wireless charging. Di sini ada parking brake, ada hazard, ada incline assist, lalu ada auto hold juga. Dan di sini untuk setting menunya ya, ada home, ada setting, ada turn off, turn on, infotainment. Di sini adalah untuk stick transmissionnya seperti ini. Dia mirip-mirip sama ya suatu brand yang saya tidak akan bilang. Di sini ada untuk saya kira ini adalah untuk kacamata ya, tapi ternyata ini untuk power outlet ya. Di sini ada 12 volt dan ada USB connection 2, dan sini mungkin ada untuk satu storage lagi nih. Di sini untuk AC-nya ya, pengaturan AC-nya, kisi-kisinya juga saya lumayan suka, dan di atasnya tadi saya lupa mention ada untuk kacamata nih. Gitu. Jadi kacamata nggak perlu bingung-bingung ya, ataupun taruh di glove box. Ngomong-ngomong glove box, di sini ada glove box-nya cukup besar. Dan lalu di sini ada untuk
Wow, wow, wow. Di sini ada untuk storage-nya ya. Di sini ada untuk, oh ini mungkin ini sambungan untuk kalau untuk charging dari belakang nih sepertinya ya. Ini bisa ditarik nih. Oh bukan. Cuman biar bisa dibersihin. Wah, saya suka yang kayak gini ya. Jadi mungkin kebanyakan kan cuma set, udah gitu aja kan. Tapi mungkin kayak gini. Nah, ya mungkin itu little things ya. Tapi mungkin kalau bagi kita mungkin ya seru-seru aja atau enggak nice to look at gitu lah. Lalu di sini tadi ada Twitter ya. Mungkin saya sudah mention atau belum sebelumnya. Lalu kalau untuk seatnya sendiri saya juga lumayan suka nih ya. Karena seatnya itu sporty look ya. Tidak racing tapi lumayan sporty kalau menurut saya. Dia tuh juga tampilan-tampilannya lebih ke sport yang seperti saya bilang tadi ada jahitan-jahitan merahnya seperti ini. Jadi memang sporty look banget, bingit ya. Dia ini yang sebelah terus dia tentunya otomatis ya, yang sudah saya bilang tadi karena cuma ada 2 pedal. Dan kalau di depannya oh ya, ada side visor, vanity mirror sudah nyala. Seperti itu. Kalau dia juga sudah ada ADAS dan kalau spionnya masih yang biasa saja. Langsung saja kita cek untuk passenger seatnya. Berikut adalah passenger seat dari Jetour Dashing. Dashing ya, benar. Namanya unik-unik nih, jadi saya lupa ya. Biasanya kalau dulu-dulu tuh kayak namanya cuma numeral-numeral atau cuma huruf beberapa terus itulah namanya. Tapi sekarang lebih ini. Nah, ini kalau dari belakang nih makin kelihatan ya kalau depannya tuh seatnya lumayan premium kelihatannya ya. Di sini kalau untuk door trimnya dia tidak terlalu beda dengan yang depan. Motifnya ada jahitan merah. Lalu di belakang setiap seatnya ada untuk storage. Di sini ada untuk climate controlnya atau AC-nya. Yang pasti kayaknya sudah AC ya, bukan blower. Dan di sini sudah ada untuk storage lagi. Dan apakah ada untuk charging power outlet? Ya ada. Ada USB dan USB-C connection. Dan ini adalah 5-seater dan tentunya untungnya dia tengahnya sudah ada headrest, jadi tidak dianaktirikan yang duduk di tengah, walaupun di sininya seperti lumayan keras, tapi itu sudah normal di mobil-mobil lain. Dan dia sudah ada untuk armrest, ya, ya armrestnya biasa-biasa saja, tidak banyak yang bisa saya komplimen. Dan dia sudah isofix. Jadi ya kalau untuk tengahnya sih, oh dan juga dia sudah ada lampu lampu dan dia di sini ada gantungannya nih auto lovers ya. Saya sih agak bingung ya kalau taruh di sini. Saya gantung apa ya? Saya sepengalaman sih nggak pernah ya gantung-gantung di sini. Saya sayur. Waduh. Ya mungkin dia juragan pasar ya, kita nggak ada yang tahu kan. Kangkung ada lebih 1 ikat dia bawa aja daripada dibuang gitu kan. Dia kalau bawahnya dia saya suka dia rata ya. Dia bawahnya dari segi kenyamanan tentunya lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk dibersihkan ya. Jadi kalau dibawa ke tukang cuci, wah ini enak nih, wah rata, set langsung diambil bersih gitu kan. Pasangan lagi juga lebih cepat. Jadi nunggu di car wash tuh nggak lama-lama gitu ya. Karena untuk disesuaikannya juga nggak lama nih. Oke, berapa menit? 8 menit. Di sini juga tentunya ada speaker juga di belakang. Terus ada bottle holder, ada tray juga, dan dia juga mirip-mirip sama yang depan ya. Tapi yang depan tuh dia kayak ada klek-kleknya gitu ya. Jadi untuk menahan barang yang mungkin kalau menurut saya kalau depan tuh lebih kayak untuk brosur atau apa yang dimana dia bentuknya panjang ya. Apa barang yang bisa disimpan di situ? Mungkin atau yang tahu bisa diisi di komen ya. Apa itu mungkin brosur-brosur, akta kelahiran, ijazah, saya tidak tahu. Nah ini berarti kan depannya ini harusnya sepertinya sama nih karena dia ada untuk kayak ambalan-ambalan yang seharusnya sama seperti depan. Tapi mungkin berarti tidak dipakai ya, ataupun mungkin dia menggunakan cetakan yang sama ya mungkin. Terus di sini dia ada airbagnya nih, ada pegangan tangan yang dia juga sudah panoramik dari sampai belakang. Dan ini dia yang seperti ini tapi tidak, dia yang seperti mencekuk sini tapi tidak bisa diatur ya. Sini ada kaca kecil lagi ya, jadi lebih matahari lebih bisa masuk menyinari penumpang-penumpang ya. Nah, tadi belakang juga tidak ada lagi ya. Dan ini juga bisa di fold nih. Nah, dia berarti 50-60 ya, 50-60. Dan saya tidak diragukan ini akan flush
sampai bawah, tidak seperti mobil yang tadi saya review. Kalau auto lovers yang nonton komplit tahu saya mention mobil yang mana. Nggak usah ditulis komen ya, kita semua udah tahu. Ini tadi ada storage ya, sudah saya bahas, dan mungkin kita lihat langsung dari depannya aja nih ya, sambil kita lihat, kita bahas dia tuh speknya seperti apa. Nah, auto lovers tadi itu adalah Jetour Dashing ya, dimana tentunya salah satu mobil yang cukup menarik untuk di IMS 2025. Nah, ini untuk spesifikasi mesin itu sekitar 1500 cc, tapi turbo. Jadi kalau untuk mobil yang dimensi segini itu memang sudah more than enough ya, apalagi kalau untuk city driving, dan apalagi kalau untuk menyalip-nyalip di tol, untuk akselerasi di tol sih kalau menurut saya sudah cukup ya. Dan untuk kalau Jetour Dashing ini tuh open price-nya tuh mulai dari 438.900.000 nih auto lovers ya. Dan ini sudah ready to order nih. Jadi mungkin kalau auto lovers yang penasaran bisa langsung aja ke booth Jetour di IMS 2025 nih. Sekian kalau untuk dari review Jetour, saya Dwight Adi. Bye bye.